Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik. Perkenalkan, nama saya Apriani Patiasina. Saya adalah mahasiswa aktif semester 3 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, dengan NIM 21142 01025. Nah, dalam video ini saya akan membahas secara singkat mengenai perawatan bayi sehari-hari. Dan tujuan dari video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dengan mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Maylin Kountul, SKEP MKes. Perawatan bayi baru lahir merupakan pengalaman yang sangat membahagiakan bagi orang tua baru. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat bayi agar bayi tetap sehat dan merasa nyaman. Pemberian ASI. ASI merupakan makanan atau nutrisi terbaik bagi bayi. Minggu-minggu pertama, ibu mungkin perlu menyusui si kecil 2-3 jam. Bila bayi tidur dari 2 jam, bayi wajib dibangunkan untuk disusui. Berikut, ibu tidak perlu mengatur waktu menyusui karena yang baik adalah menyusui sesuai dengan kebutuhan si kecil. Ketika tangisan laparnya terdengar, segera susui si kecil. Dan sendawakan bayi setiap selesai minum dengan menepuk-nepuk punggung bayi dengan lembut. B. Menjemur bayi. Jemurlah bayi pada pagi hari antara pukul 07.00 sampai 08.00 selama 15-30 menit dengan posisi terlentang dan tengkurap. Berikut, jemurlah bayi sebelum mandi. Bukakanlah baju bayi dan pakaikan popok yang minim. Hindari mata dari sinar matahari langsung. Ganti posisi bayi setiap 5 menit dan hindari polusi. C. Memandikan bayi. Siapkan alat-alat terlebih dahulu sebelum memulai memandikan bayi. Memandikan bayi dengan air hangat 2 kali sehari atau 1 kali sehari sesuai kebutuhan. Bila perlu, ukurlah suhu bayi normal adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Setelah mandi, hindari penggunaan bedak dan gurita pada bayi. D. Perawatan tali pusat dan alat kelamin. 1. Selalu mencuci tangan sebelum melakukan perawatan tali pusat dan alat kelamin. 2. Biarkan tali pusat terbuka dan selalu dalam keadaan kering. Ketiga, saat mandi, bersihkan tali pusat dengan sabun. 4. Selesai mandi, keringkan dengan handuk lembut atau cukup didingin-dinginkan. Kelima, jangan membungkus tali pusat dengan apapun. Jaga agar tali pusat selalu kering. Keenam, jaga selalu kebersihan apabila tali pusat sudah lepas atau puput. Ketujuh, perhatikan kebersihan pada lipatan paha, jaga agar tetap kering dan jangan menggunakan bedak. Kelapan, cara membersihkan alat kelamin perempuan adalah dimulai dari depan yaitu vagina ke arah belakang yaitu anua. 9. Cara membersihkan alat kelamin laki-laki adalah dengan membersihkan bagian buah sakarnya dan ujung penis. Dan yang ke-10, catatan, bayi perempuan terkadang ada yang mengeluarkan haid selama 3-5 hari dan ada juga yang buah dadanya membesar. Hal ini terjadi karena masih ada pengaruh hormon ibu sewaktu hamil dan akan menghilang dengan sendirinya. Jangan pijat bayi dalam keadaan tersebut. Pola tidur. Bayi baru lahir akan tidur selama kurang lebih 14-18 jam setiap harinya. Tetapi, lama episodenya tidak lebih dari 2-4 jam. Jadi, pada malam hari, ibu pasti akan sering terbangun oleh tangisan si kecil yang ingin disusui ataupun diganti popoknya. Pada siang hari, ajak si kecil bermain. Biarkan cahaya masuk di dalam kamar tidurnya, sedangkan pada malam hari, matikan lampu atau gunakan cahaya redup. F. Buang air besar. Bayi dengan pemberian ASI akan sering BAB dan tekstur BAB bayi tersebut akan lebih encer dibandingkan dengan bayi yang minum susu formula. Frekuensi BAB normal adalah 6-8 kali sehari.
Selalu perhatikan bentuk, warna, dan frekuensi BAB bayi. Bila ada perubahan atau kelainan, segera konsultasi dengan dokter. Terakhir, G. Hal-hal yang perlu diwaspadai. Yang pertama ada ikterus atau bayi kuning. Yang kedua, bayi tampak lemas, malas minum, muntah, dan demam. Juga ada infeksi tali pusat yang ditandai dengan pangkal tali pusat basah berbau serta kulit di sekitar kemerahan dan kadang bernanah. Tidak dianjurkan menggunakan bedak dan gurita bayi. Dan yang terakhir, sebaiknya ibu menghindari mengonsumsi jamu-jamuan dan ayam yang dimasak dengan arak. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat mengenai perawatan bayi sehari-hari. Mohon maaf atas kekurangan materi yang dibawakan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Oh iya teman-teman, di sini saya juga ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama saya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI karena UNPI. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar-mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tes studi Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas Pendidikan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.